Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38 yang beranggotakan saya Nurul Resti Rahmadani, NIM D600-2077, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Udasnu Pramudita dengan NIM D600-200-166. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi yang telah kami pelajari pada praktikum pemrograman komputer. Yaitu ada 4 modul. Modul pertama, Python dasar. Modul kedua, Python GUI dengan PySet 2. Modul ketiga, web statis dengan Django. Dan modul 4, web dinamis dengan Django. Untuk modul yang pertama yaitu Python dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum pada modul 1, lalu penjelasan mengenai Python, kelebihan dan kekurangan Python, serta algoritma dan flowchart. Lalu penjelasan mengenai skrip pengulangan dan pengandaian. Dan yang keempat, penjelasan mengenai tipe data yang digunakan serta operator yang ada. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang terakhir, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Untuk pengertian Python sendiri yaitu, Python merupakan bahasa pemrograman yang interpretatif berdasarkan kemudahan untuk dipelajari dan digunakan. Python memiliki bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman yang jelas, mudah dipahami, serta lengkap. Python juga sering disebut sebagai bahasa pemrograman yang multiparadigma, yang mana Python merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek, cukup imperatif, serta memiliki fungsional yang tinggi. Selanjutnya, untuk kelebihan Python. Yang pertama itu mudah untuk dipelajari, bahasa pemrograman yang multifungsi, lalu penulisan kode Python lebih efisiensi dibandingkan dengan bahasa lain, seperti Java atau C++. Kemudian, mempunyai dukungan pustaka yang banyak dan standar, dan juga mendukung Internet of Things. Sedangkan untuk kekurangan Python sendiri yaitu, Python tergolong cukup buruk dalam pengembangan platform mobile. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk membuat game 3D yang memiliki grafis yang tinggi, lalu memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Oke, selanjutnya mengenai flowchart. Flowchart atau diagram alir merupakan suatu model proses yang dinyatakan dalam simbol-simbol dan hubungan antar proses. Suatu flowchart selalu dimulai dan diakhiri oleh terminasi. Terminasi awal adalah titik awal proses, sedangkan terminasi akhir adalah titik akhir proses. Antar proses digabungkan dengan anak panah yang mana menggambarkan kelanjutan suatu proses. Selanjutnya penjelasan mengenai skrip peruangan dan pengandaian. Yang pertama, skrip peruangan. Skrip peruangan itu ada dua, yaitu for dan while. Fungsi for di sini digunakan untuk data jenis list. Ketika skrip ini di-run, maka data yang muncul itu berupa list atau daftar. Nah, data yang ada di sini itu berasal dari list data ini. Jadi, untuk skrip ini namanya adalah list 1. Selanjutnya, fungsi while. Fungsi while di sini digunakan selama kondisi itu bernilai true dan akan berhenti apabila kondisi bernilai false. Selanjutnya, skrip pengandaian. Skrip pengandaian itu ada 3, yaitu if, else, dan elif. Namun, di sini kita hanya menggunakan 2, yaitu if dan else. Untuk fungsi if di sini digunakan untuk ketika kita ingin menambahkan data. Selanjutnya, fungsi else. Fungsi else di sini digunakan ketika kita tidak ingin menambahkan data lagi. Maka akan muncul kalimat tidak ada penambahan data, maka data yang keluar akan sesuai data awal. Silahkan cek kembali data berikut. Lalu selanjutnya tipe data yang digunakan pada program yang dibuat modul 1. Yang pertama itu ada data jenis string. String digunakan untuk menyatakan kalimat berupa huruf atau angka. Untuk contohnya sendiri itu pada skrip yang diapit tanda petik 2. Lalu yang kedua ada data jenis numerik, yaitu integer yang menyatakan angka bulat. Selanjutnya operator. Operator yang digunakan yaitu yang pertama operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Nah, contohnya yaitu pada program yang kami buat adalah operator sama dengan. Operator ini berfungsi untuk mengisikan nilai di sebelah kanan operator ke nilai di sebelah kiri operator. Lalu ada operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Contohnya yaitu operator tanda seru sama dengan. Selanjutnya untuk modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet 2. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tujuan praktikum pada modul 2 ini, lalu penjelasan GUI dan PySet 2, serta penjelasan mengenai pembuatan programan utama dan perhitungan GUI. Untuk tujuan praktikum sendiri yaitu yang pertama, praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Yang kedua, praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Yang ketiga, praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Selanjutnya untuk pengertian GUI dan PySet 2. GUI atau Graphical User Interface digunakan untuk menunjukkan suatu set antarmuka dengan sistem komputasi yang melibatkan gambar yang mudah daripada perintah teks. Sedangkan PySet adalah Python binding dari kelas platform GUI Toolkit kita yang berjalan di semua platform. Ini adalah alternatif toolkit seperti terpintar untuk pemrograman GUI dengan Python. PySet menggunakan keunggulan Qt dan Python. PySet dilisensikan di bawah lisensi LGPL versi 2.1 yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak free atau open source dan perangkat lunak berpemilik. PySet atau yang juga dikenal sebagai Qt untuk Python adalah pengikat Python dari toolkit Qt yang saat ini dikembangkan oleh The Qt Company. Selanjutnya penjelasan mengenai pembuatan menu utama untuk widget. Nah, di sini
Untuk tampilannya sendiri kita ada menu file dan action. Pada menu file terdapat dua menu lagi yaitu logout dan exit. Untuk logout sendiri ini digunakan keluar dari menu home lalu kembali pada menu login. Dengan untuk exit maka keluar dari program. Untuk menu action sendiri ada dua menu lagi yaitu perhitungan dan tabel. Untuk perhitungan terdapat dua menu yaitu perhitungan hasil serta distribusi barang. Sedangkan tabel juga terdapat dua menu yaitu untuk daftar produk di toko serta daftar produk di gudang. Selanjutnya untuk penjelasan menu cek pada program hasil atau pendapatan. Di sini ada tanggal ketika kita memasukkan data. Nah, di sini tadi sudah saya isi. Untuk widget di sini kita menggunakan He.Edit yaitu untuk pengeditan tanggal. Selanjutnya pada navbar di sini kita menggunakan Key Combo Box. Yaitu di sini ada tombol ketika kita mencet maka list yang sudah ada pada script bisa muncul di sini. Selanjutnya pada harga di sini menggunakan He.Edit yang mana kita bisa melihatnya secara langsung. Lalu pada jumlah permintaan di sini menggunakan He.Edit sama seperti pada harga dan stok di sini. Lalu pada presentasi laba kita juga menggunakan He.Edit. Yang selanjutnya pada pendapatan laba sisa ini nanti akan menggunakan He.Edit juga, namun nanti akan secara otomatis muncul ketika kita mencet tombol cek. Jadi misalnya di sini ya kita edit menjadi 21. Lalu kita cek. Nah, di sini nanti akan secara otomatis berganti. Selanjutnya pada menu jadi distribusi produk. Nah, di distribusi produk ini di sini kita menggunakan Key Spin Box yang mana di sini terdapat dua tombol. Lalu pada jenis transportasi kita menggunakan Key Combo Box yang mana di sini tombolnya cuma terdapat satu panah. Lanjutnya biaya kendaraan menggunakan He.Edit. Untuk jasa pengiriman itu menggunakan Key Combo Box, yang biaya perjalanan menggunakan He.Edit. Nah, untuk jumlah armada sampai tujuan pengiriman itu menggunakan He.Edit, namun pada jumlah armada sampai lalu biaya ini nanti akan muncul secara otomatis ketika kita cek seperti pada menu pada hasil atau pendapatan tadi. Selanjutnya penjelasan logika. Yang pertama penjelasan logika pada menu utama. Nah, di sini pada menu utama tadi terdapat dua menu yaitu menu file dan action. Nah, cara membacanya yaitu seperti ini. Untuk kata yang ada di depan ini terserah kita mau menggunakan data apa. Yang penting itu bisa sinkron untuk semua script. Di sini menggunakan file menu sama dengan main menu titik add menu dalam kurung tanda petik file. Lalu akun menu sama dengan menu titik add menu tanda kurung tanda petik action. Selanjutnya tadi ada dua submenu yaitu logout dan exit. Untuk logout sendiri pembuatannya logout action sama dengan reaction dalam kurung dan tanda petik logout self. Nah, fungsi dari action sendiri di sini yaitu untuk memberikan aksi pada kalimat yang ada di dalam sini. Selanjutnya di sini, nah tadi ada icon ya untuk setiap menunya. Nah, untuk memunculkannya kita harus menambahkan gambar. Nah, untuk penambahan gambar sendiri itu dilampirkan pada folder yang sama ketika kita membuat program. Misal untuk ini ya pembuatan scriptnya yaitu hitung action sama dengan he action dalam kurung he icon dalam kurung tanda petik hitung.ng koma tanda petik perhitungan koma self dan seterusnya untuk seterusnya tabel. Nah, untuk penamaan di sini harus sinkron ya untuk program yang lainnya. Lalu untuk menu-menu yang ada pada submenu dari action sendiri tadi yaitu ada menu perhitungan dan tabel. Nah, pada menu tersebut untuk bisa mengklik tombol dan bisa nantinya akan bisa muncul data yang ada, kita menggunakan He.Pass button. Nah, untuk menghubungkan program satu dengan yang lainnya kita bisa menggunakan ini. Misal untuk logout kita menggunakan script from menu login import login. Jadi ketika kita ingin keluar dari menu utama tadi, kita memencet logout maka akan kembali pada menu login. Begitupun untuk seterusnya ini, misal pada biaya distribusi yaitu from biaya distribusi import transportasi. Maka ketika kita mau klik tombol biaya distribusi, maka kita akan berada pada program transportasi untuk perhitungan tadi. Selanjutnya penjelasan logika untuk program hasil. Nah, untuk program hasil di sini tuh penjelasannya hampir sama dengan dari program biaya distribusi. Yang membedakan itu hanya letak widgetnya saja. Di sini ada He.Edit itu yang digunakan tadi untuk mengedit tanggal yang ada pada tampilan. Lalu Key Combo Box itu untuk widget yang ada tombolnya arah panah satu. Lalu He.Edit untuk mengetik sendiri. Lalu Key Spin Box itu yang tombolnya ada dua arah panah. Lalu ini untuk tombol-tombolnya sama menggunakan He.Pass button. Nah, untuk script ini itu secara otomatis akan memunculkan jumlah barang serta harga barangnya. Selanjutnya di sini ada script untuk hapus atau ketika kita memencet tombol clear. Itu hampir sama dengan program biaya distribusi. Selanjutnya penjelasan logika untuk program biaya distribusi. Pada biaya distribusi ini
terdapat beberapa label ya pada saat di run, yaitu misal ini ada jumlah produk per tahun, jenis transportasi, dan sebagainya. Nah, untuk memunculkannya tersebut, kita menggunakan fungsi label. Untuk mengatur jaraknya, kita menggunakan ini self jumlah. Nah, self di sini disesuaikan dengan graf pada di sini. Kemudian untuk jumlahnya sendiri, ini tuh sesuai dengan kata sebelumnya. Selanjutnya, pada widget-widget tadi ada yang menggunakan tombol dan ada yang harus mengetikkan sendiri. Nah, untuk memunculkan tombol 2 tadi, arah panah 2 tadi, kita menggunakan key spin box. Lalu untuk memunculkan tombol arah panah cuma 1, itu menggunakan key combo box. Sedangkan ketika harus mengetikkan sendiri itu menggunakan key edit. Oke, lanjut. Nah, tadi itu ada tombol check, clear, dan back. Nah, itu kita menggunakan key pass button. Selanjutnya, nah, ketika kita ingin menghapus data yang telah kita masukkan, kita akan memencet tombol clear. Nah, ketika kita memencet itu, maka akan memunculkan sebuah pesan. Itu seperti ini. Silakan cek terlebih dahulu sebelum menghapus. Atau apakah Anda yakin untuk menghapus. Nah, untuk memunculkannya tersebut, kita menggunakan fungsi key message box. Nah, nanti akan muncul key message box yes dan key message box no. Apabila kita memilih yes, maka data yang telah kita masukkan akan dihapus semua. Sedangkan ketika kita pilih no, maka datanya akan sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 dan modul 4. Pada modul 3, untuk modul 3 sendiri memiliki tujuan yang pertama memahami sintaks-sintaks pada HTML dan CSS, terus memahami penggunaan Django, serta membuat tampilan web statis sederhana dengan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya untuk modul 3 ada bagaimana cara membuat project dan app. Untuk membuat project dan app menggunakan command prompt. Kita membuka command prompt, setelah itu kita alihkan ke folder local DJ. Setelah itu kita ketikkan Django strip admin spasi start project spasi nama project yang kita inginkan atau ingin kita buat, misal post test. Terus kita enter. Nah, project akan langsung dibuat dan disimpan di local DJ. Setelah itu untuk membuat apps kita alihkan ke folder project tadi. Kita dapat tuliskan cd, terus nama projectnya tadi cd post test, enter. Terus kita ketikkan manage.py spasi start app spasi nama app-nya, misal modul 3, terus kita enter. Nah, setelah kita enter, project dan app-nya sudah dibuat dan kita dapat lihat di local disk. Selanjutnya, bagaimana cara membuat template HTML dan CSS. Untuk membuat template HTML, yang pertama kita harus membuka folder dari projectnya atau app-nya, terus kita buat sebuah folder template, folder yang bernama template pada folder project itu atau folder app-nya. Setelah kita buat, kita buka dan kita buat lagi sebuah folder dengan nama sesuai dengan nama project atau app-nya. Terus kita buka dan kita buat sebuah file dengan format atau jenis filenya itu adalah HTML. Nah, setelah itu template HTML-nya sudah jadi. Terus bagaimana untuk CSS-nya? Untuk CSS-nya kita buat sebuah folder static. Ini hanya ada di project saja. Kita buat di project. Setelah itu kita buka static dan kita buat sebuah file dengan format atau jenis filenya itu adalah CSS. Nah, setelah kita simpan, untuk template CSS-nya sudah jadi. Saya akan menjelaskan tentang script HTML dan script CSS. Untuk yang pertama adalah script HTML. Script HTML itu pada umumnya memiliki banyak teks. Untuk yang selalu ada itu adalah teks HTML, terus teks head, terus ditutup dengan slash head, terus teks body, teks footer. Nah, semuanya itu akan ditutup dengan slash dari teksnya tadi. Terus ada title untuk membuat format title, terus ada link untuk membuat sebuah format suatu kata atau untuk merujuk kepada suatu file. Terus ada text div untuk membuat suatu kelas. Terus untuk text all ini adalah untuk membuat suatu list yang tidak berurutan. Nah, terus ada list ini adalah tag li ini adalah untuk membuat isi dari listnya. Terus ada teks H1, H2, H3 ini adalah suatu teks yang membuat format suatu teks atau kalimat atau kata itu dalam format head. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script CSS sendiri. Untuk script CSS sendiri itu terdiri dari perintah, yaitu pada bagian teks apa dalam HTML-nya, terus buka kurung kurawal dan berisi keterangannya. Untuk keterangannya sendiri itu tertulis yaitu jenis keterangannya apa, terus di
tuliskan titik 2 baru keterangan dari jenis keterangannya tadi. Misal untuk background color pada text head ini, terus kita ketikkan titik 2. Nah, background colornya tadi adalah goldenrod, terus kita tutup dengan titik 2. Seperti ini untuk semuanya sama. Di dalam format CSS ini banyak dapat mengatur banyak sekali jenis formatnya, dari mulai background color, text lainnya, bordernya, list stylenya, atau posisinya, display, seperti itu. Mungkin itu saja dari modul 3. Selanjutnya untuk modul 4. Untuk modul 4 ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, terus membuat database dan tabel pada MySQL, dan memanipulasi data di dalam tabel. Dalam modul 4 ini terdapat beberapa pengertian seperti database. Untuk database sendiri adalah sebuah atau sekumpulan data yang saling berhubungan sehingga berkemungkinan data dapat diolah. Maksudnya dalam database ini dapat menyimpan sekumpulan data, dan data tersebut adalah data yang saling berhubungan. Nah, dari kesaling berhubungan ini kemungkinan bahwa data itu dapat diolah dari berbagai media. Terus apa manfaat database bagi perusahaan? Yang pertama yaitu mempermudah berbagi data. Terus ada mempermudah pengelompokan data, mempermudah pengolahan data perusahaan. Terus ada juga mencegah data ganda dan menjaga kualitas data. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pemrosesan create, update, dan delete. Untuk create sendiri yaitu dari website yang kita gunakan, kita memasukkan sebuah data atau kita mengisi beberapa formulir atau beberapa kolom yang kita isikan. Terus kita isikan data tersebut, setelah itu kita kirim atau kita submit. Nah, data tersebut akan dikirim ke database, dan dalam database tersebut akan langsung menyimpan data yang kita masukkan tadi jika data tersebut valid atau benar sesuai dengan jenis data yang dapat disimpan dalam database. Terus bagaimana cara untuk read? Read adalah proses pengambilan data dari database. Nah, di sini dari kita akan membuka website. Dari website itu akan dari kita menginginkan data yang apa. Setelah itu dari website akan mengidentifikasi data apa yang kita inginkan dan akan dikirimkan ke dalam database, dan database akan mencarikan data yang kita inginkan. Setelah itu data akan dikirimkan dari database dan akan ditampilkan pada website. Terus ada update. Untuk update sendiri yaitu seperti pada read. Terus setelah data itu sudah ditampilkan pada website, kita dapat mengeditnya atau menggantinya atau menambahkan atau menghapus bagian untuk mengolahnya. Setelah itu kita kirim kembali ke database dan akan disimpan. Itu adalah sebuah proses update data yang berada data pada database melalui website. Setelah itu bagaimana cara menghapusnya? Untuk menghapusnya kita memilih data. Yang pertama, data akan ditampilkan pada website. Setelah itu kita memilih data yang akan dihapus. Setelah kita pilih, kita klik hapus. Nah, setelah kita hapus, permintaan tersebut akan dikirimkan ke database, dan database akan mengoperasikan sebuah perintah, yaitu akan menghapus data yang kita inginkan. Terus bagaimana implementasinya dalam sistem informasi? Nah, untuk sistem informasinya seperti pada dalam suatu website berita, di mana kita dapat memasukkan sebuah berita baru yaitu dengan create. Terus kita juga dapat menampilkannya dengan read, meminta database untuk menampilkan pada website yang digunakan yaitu dengan read. Terus kita dapat mengupdate berita tersebut dengan atau mengolah berita tersebut dengan fungsi update, serta jika informasi itu tidak benar atau salah atau dapat menyalahkan membuat kegaduhan, kita dapat menghapusnya dengan delete. Seperti itu implementasinya. Selanjutnya, apa manfaat website bagi sistem informasi perusahaan? Untuk manfaatnya sendiri ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama yaitu membuat informasi itu tetap asli atau tidak palsu atau tidak dapat diubah-ubah. Terus yang kedua adalah memperbesar jangkauan informasi itu. Misal dari kantor pimpinan, informasi itu dapat langsung kesebar ke seluruh pegawai hingga buruh-buruhnya, hingga pegawai pada pabriknya. Terus ada informasi itu mudah dilakukan update, sehingga dari beberapa bagian itu tidak ketinggalan informasi yang sangat penting dari perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Jika ada salah kata kami mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.